Viral hari ini, usai dibantai Spanyol, Arab Saudi jadi sorotan. Benarkah Indonesia lebih ditakuti dari yang dibayangkan? Sobat Garuda, kabar panas kembali mengguncang jagat sepak bola Asia. Kekalahan telak Arab Saudi dari Spanyol dengan skor 4-0 menjadi bahan perbincangan luas di berbagai media dan kalangan pecinta sepak bola. Banyak pihak mulai mempertanyakan kesiapan tim-tim Asia ketika harus menghadapi kekuatan elit dunia. Namun yang menarik, di tengah derasnya sorotan terhadap Arab Saudi, nama timnas Indonesia justru ikut mencuri perhatian. Performa Garuda yang terus menunjukkan perkembangan dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak pengamat mulai membandingkan level permainan Indonesia dengan sejumlah tim kuat Asia lainnya. Terlebih setelah skuad Merah Putih diperkuat banyak pemain yang berkarir di Eropa dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas permainan. Di media sosial, muncul berbagai perdebatan menarik. Ada yang menilai Indonesia kini telah naik kelas dan mampu bersaing dengan negara-negara yang selama ini dianggap lebih unggul. Bahkan tak sedikit yang menyebut bahwa perkembangan timnas Indonesia saat ini menjadi salah satu yang paling pesat di kawasan Asia. Meski demikian, perlu diingat bahwa sepak bola tetap ditentukan oleh performa di lapangan. Setiap pertandingan memiliki cerita berbeda dan setiap tim memiliki tantangan tersendiri. Yang pasti, perkembangan timnas Indonesia saat ini memberikan harapan besar bagi para pendukung Garuda. Program pembinaan, peningkatan kualitas pemain, serta target besar menuju Piala Dunia 2030 membuat optimisme publik semakin tinggi. Sementara itu, perhatian publik juga tertuju pada langkah PSSI yang terus mempersiapkan skuad terbaik demi menjaga tren positif yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian apakah timnas Indonesia saat ini sudah layak disebut sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola Asia? Pengakuan Salem yang menyebut Indonesia sebagai salah satu lawan tersulit yang pernah mereka hadapi tentu menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Banyak pendukung Garuda menilai hal tersebut sebagai tanda bahwa kualitas timnas Indonesia memang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Indonesia kini mulai menunjukkan identitas permainan yang lebih modern, disiplin, dan kompetitif. Dengan kombinasi pemain berkualitas, strategi yang matang, serta kerja keras seluruh tim, Garuda perlahan membuktikan diri mampu bersaing dengan negara-negara yang selama ini berada di level lebih tinggi. Bagi para pendukung timnas Indonesia, pernyataan seperti ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Sebab, apresiasi dari lawan menunjukkan bahwa perkembangan yang terjadi bukan sekadar angan-angan, melainkan hasil nyata dari proses yang sedang berjalan. Namun pada akhirnya, sepak bola selalu ditentukan oleh apa yang terjadi di lapangan. Karena itu, timnas Indonesia harus terus menjaga konsistensi dan membuktikan kualitasnya dalam setiap pertandingan yang dijalani. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian semua, Sobat Garuda. Bagaimana pendapat kalian jika Indonesia mulai mendapatkan pengakuan dari lawan-lawan kuat di level internasional? Apakah ini menjadi bukti bahwa Garuda benar-benar sedang menuju level yang lebih tinggi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini menjadi salah satu momen yang paling membanggakan bagi para pendukung timnas Indonesia? Kalau kalian bangga dengan perkembangan Garuda saat ini, tuliskan dukungan kalian di kolom komentar. Ketik Garuda berkelas jika kalian yakin timnas Indonesia semakin dekat dengan mimpi tampil di Piala Dunia berkat kerja keras, kualitas, dan kemampuan yang dimiliki. Mari kita penuhi kolom komentar dengan semangat positif dan apresiasi untuk perjuangan para pemain yang terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Tuliskan pendapat kalian sekarang juga. Apapun yang terjadi, kita akan terus mendukung timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan dunia sepak bola nasional. Bagikan video ini kepada teman-teman pecinta Garuda dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda di dadaku, merah putih di hatiku. Salam olahraga, salam Garuda, dan salam Indonesia. Sebelum lanjut ke berita berikutnya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe sekarang juga agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, dan terpercaya seputar timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungan kalian. Resmi. Aston Villa versus Indonesia All Stars di GBK, tiket mulai Rp350.000. GBK akan bergetar. Aston Villa tantang Indonesia All Stars, kesempatan langka untuk Garuda.
Setelah sekian lama menunggu kehadiran klub elit Eropa di tanah air, kini mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Aston Villa, salah satu klub terbesar di Liga Inggris yang baru saja menjalani musim luar biasa, dipastikan akan datang ke Indonesia dan menghadapi Indonesia All Stars dalam laga spesial yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, kalian tidak salah dengar. Klub yang saat ini ditangani oleh pelatih top dunia, Unai Emery, akan menginjakan kaki di Indonesia untuk menjalani tur pramusim mereka. Pertandingan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 1 Agustus 2026 dan diprediksi akan menjadi salah satu laga persahabatan terbesar yang pernah digelar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Aston Villa datang bukan sebagai tim biasa. Mereka hadir dengan status salah satu kekuatan besar sepak bola Inggris yang baru saja mencatatkan musim gemilang di kompetisi Eropa. Kedatangan Aston Villa tentu menjadi kabar yang sangat membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta sepak bola dunia, terutama sebagai negara dengan basis penggemar yang sangat besar dan atmosfer stadion yang luar biasa. Selama beberapa tahun terakhir, dunia memang mulai melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif. Antusiasme supporter yang tidak pernah surut, peningkatan kualitas kompetisi domestik, serta kemajuan timnas Indonesia membuat nama Indonesia semakin sering dibicarakan di level internasional. Tidak heran jika Aston Villa akhirnya memilih Indonesia sebagai salah satu tujuan utama dalam rangkaian tur pramusim Asia mereka. Menurut pihak penyelenggara, Indonesia dinilai memiliki pasar sepak bola yang sangat besar dan penggemar Liga Inggris yang luar biasa fanatik. Yang membuat pertandingan ini semakin menarik adalah lawan yang akan dihadapi Aston Villa. Bukan klub Liga 1 biasa, melainkan Indonesia All Stars. Tim ini direncanakan akan berisi kumpulan pemain-pemain terbaik yang bermain di kompetisi Indonesia, pemain diaspora, hingga sejumlah nama yang dianggap layak mewakili kualitas sepak bola Indonesia saat ini. Konsep ini tentu membuat banyak pecinta sepak bola penasaran. Siapa saja pemain yang akan masuk skuad Indonesia All Stars? Apakah para bintang timnas Indonesia akan mendapatkan panggilan? Apakah pemain-pemain diaspora yang selama ini menjadi tulang punggung Garuda juga akan ikut ambil bagian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai ramai diperbincangkan oleh netizen dan penggemar sepak bola nasional. Hingga saat ini, daftar resmi pemain memang belum diumumkan, namun ekspektasi publik sudah sangat tinggi. Di sisi lain, Aston Villa juga berpotensi membawa sejumlah pemain kelas dunia yang selama ini menjadi andalan mereka. Nama-nama seperti Emiliano Martinez, Ollie Watkins, Morgan Rogers, John S1MCH Pronunciationggin, Youri Tielemans, hingga Esri Konsa disebut berpeluang ikut dalam rombongan yang datang ke Indonesia. Bahkan terdapat sosok Ian Maatsen yang memiliki garis keturunan Indonesia dan tentu menjadi perhatian tersendiri bagi supporter tanah air. Bayangkan saja suasana GBK ketika puluhan ribu supporter Indonesia memenuhi stadion dan menyaksikan langsung pemain-pemain bintang Liga Inggris bermain di hadapan mereka. Momen seperti ini tentu sangat langka. Bagi para pemain Indonesia, pertandingan ini juga akan menjadi kesempatan emas untuk mengukur kemampuan mereka melawan salah satu klub terbaik Eropa. Pengalaman seperti ini tidak bisa didapatkan setiap hari. Menghadapi pemain yang setiap pekan bertarung di Premier League akan memberikan pelajaran berharga bagi para pemain Indonesia. Mereka bisa merasakan secara langsung bagaimana intensitas permainan, kecepatan berpikir, kualitas teknik, dan mental bertanding yang dimiliki pemain-pemain level dunia. Bukan tidak mungkin, pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian bagi para pemain muda Indonesia yang ingin menunjukkan kualitas mereka di hadapan dunia. Selain pertandingan utama, Aston Villa juga dikabarkan akan menjalani berbagai agenda selama berada di Jakarta. Mulai dari sesi latihan terbuka, konferensi pers, kegiatan komunitas, program pengembangan sepak bola, hingga acara temu penggemar yang tentunya sangat dinantikan oleh para fans Indonesia. Kabar baik lainnya datang untuk para supporter yang ingin menyaksikan laga ini secara langsung. Pihak promotor telah mengumumkan bahwa penjualan tiket akan dimulai pada 27 Juni 2026 pukul 10 WIB melalui situs resmi Aston Villa Jakarta. Harga tiket dibanderol mulai dari Rp350.000 untuk kategori termurah hingga Rp2,25 juta untuk kategori VVIP. Harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya. Rincian harga tiket yang diumumkan adalah kategori 3, Rp350.000, kategori 2A dan 2B,
Rp750.000. Kategori 1A dan 1B, Rp1,2 juta. VIP A dan VIP B, Rp1,5 juta. VVIP, Rp2,25 juta. Melihat antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, banyak pihak memprediksi tiket pertandingan ini akan terjual sangat cepat. Karena itu, para penggemar disarankan untuk bersiap sejak awal agar tidak kehabisan kesempatan menyaksikan laga bersejarah ini secara langsung. Menariknya lagi, pihak Aston Villa disebut telah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi stadion utama Gelora Bung Karno. Hasilnya, mereka memberikan respons positif terhadap kualitas lapangan dan fasilitas yang tersedia. Hal ini menjadi bukti bahwa GBK masih menjadi salah satu stadion terbaik di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran Aston Villa juga memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai tuan rumah berbagai event sepak bola internasional. Jika acara ini sukses, bukan tidak mungkin klub-klub besar Eropa lainnya akan mengikuti jejak Aston Villa untuk datang dan menggelar pertandingan di Indonesia pada masa mendatang. Tentu saja harapan terbesar para supporter adalah melihat Indonesia All Stars mampu memberikan perlawanan terbaik. Hasil pertandingan mungkin bukan yang utama, tetapi bagaimana para pemain Indonesia menunjukkan kualitas, semangat juang, dan kemampuan bersaing melawan klub elit Eropa akan menjadi perhatian seluruh pecinta sepak bola. Kini semua mata tertuju pada tanggal 1 Agustus 2026. Akankah Indonesia All Stars mampu memberikan kejutan? Akankah para bintang Aston Villa tampil dengan skuad terbaik mereka? Dan yang paling penting, mampukah GBK kembali menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki salah satu atmosfer sepak bola terbaik di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian sudah tidak sabar menyaksikan Aston Villa melawan Indonesia All Stars, ketik GBK bergetar sekarang juga. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Salam Garuda. Sumber informasi mengenai jadwal laga, harga tiket, dan agenda tur Aston Villa berasal dari laporan media dan pernyataan penyelenggara.